Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Desi Wulandari. Saya merupakan salah satu menti dari program studi independen bersertifikat Batch 5 pada PT Site CLP Indonesia dengan NIC CP138. Dan saya juga merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Security Matrix pada sebuah software yaitu Odoo versi 16. Apa sih sebenarnya Security Matrix itu? Jadi, Security Matrix atau hak akses adalah sebuah fitur yang digunakan untuk melihat role-nya sebuah akun atau user, apakah mereka bisa melakukan create, read, update, dan delete, atau hanya bisa membuat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin. Pada Security Matrix, kita juga bisa melakukan pengubahan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan perusahaan. Nah, perusahaan yang menggunakan Security Matrix ini dapat mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem informasi, dan sistem yang aman. Jadi, dengan menggunakan Security Matrix, perusahaan dapat mengamankan datanya. Karena pada Security Matrix ini, setiap bagian-bagian dari perusahaan akan diberi aksesnya masing-masing, sehingga tidak bisa mencampuri data pada bagian lain. Hanya user yang memiliki hak akses tertentu saja dapat mengakses atau melihat data tersebut. Nah, kemudian manfaat yang diperoleh oleh perusahaan dengan menggunakan Security Matrix ini adalah yang pertama, yaitu mengatur akses menu, tab, field, button, dan lain-lain. Jadi, setiap user akan diberikan akses apakah mereka bisa mengakses menu, tab, field, ataupun button, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada yaitu mengatur akses model. Nah, dalam mengatur akses model ini, para user akan diberikan akses apakah mereka bisa melakukan create, read, update, dan delete, atau mereka hanya bisa diberikan akses dari salah satu create, read, update, dan delete tersebut. Nah, kemudian yaitu mengatur akses record. Nah, ini berkaitan dengan data dari akses model, di mana mereka apakah sebuah user hanya bisa melihat datanya sendiri, atau dia juga bisa melihat data dari user lainnya misalnya. Nah, kita langsung saja ke bagian implementasinya. Di sini saya menyediakan sebuah skenario kasus yang akan kita bahas bersama berkaitan dengan Security Matrix pada Odoo versi 16. Berikut adalah skenarionya. Nah, saya bacakan skenarionya. Jadi, PT Setiabudi adalah perusahaan dagang yang menjual furnitur rumah tangga. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan memiliki beberapa karyawan yang diberikan tugas khusus, terutama pada bagian sales, inventory, dan accounting. Hadi adalah karyawan yang diberikan job desk berhubungan dengan analisis proses bisnis dan membuat dokumen dalam proses penjualan. Hadi bertanggung jawab terhadap atasannya yaitu Joko yang memiliki jabatan manajerial sebagai pemberi kebijakan pada bagian tempat ia bekerja. Selain itu, dalam bekerja, Hadi dibantu oleh rekan kerjanya yang bernama Mentari, yang bertanggung jawab dalam menerima dan mencatat pesanan masuk dari pelanggan. Pada bagian inventory, terdapat karyawan-karyawan yang bertugas dalam mengelola persediaan barang dagangan, yaitu Firman sebagai inventory manager dan dibantu oleh seorang inventory staff yaitu Mila. Selanjutnya, semua pencatatan analisis keuangan dan termasuk pencatatan transaksi akan dikoordinir oleh Derry selaku accounting and finance manager dan juga dibantu oleh seorang accounting and finance staff yang bernama Ella. Nah, pada skenario ini ada beberapa yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, skenario ini membahas bagian sales, inventory, dan accounting. Kenapa? Hanya bagian itu sedangkan banyak bagian lain di perusahaan. Karena skenario ini saya akan membahas mengenai modul sales, di mana modul sales ini berkaitan dengan proses order to cash dalam sebuah perusahaan. Jadi yang berkaitan dengan proses order to cash adalah bagian sales, inventory, dan bagian accounting. Nah, kemudian dalam skenario ini ada 7 user atau 7 karyawan di mana mereka akan memiliki role usernya masing-masing. Nah, yang akan kita bahas berikut ini. Nah, ini merupakan pembahasan role user. Nah, di sini ini merupakan ketujuh karyawan tadi di mana ada Joko, Firman, Derry, Hadi, Mentari, Meli, dan Ella. Nah, di sini ada yang namanya admin. Tadi tidak disebutkan di sana. Nah, admin ini adalah saya yang berperan sebagai admin yang merupakan admin dari software Odoo tersebut. Yaitu nama adminnya Mitchell Admin. Nah, kemudian untuk role usernya tadi disebutkan bahwa yang pertama ada karyawan Hadi, di mana karyawan Hadi ini ternyata bukan tingkat manajer ya, karena dia bertanggung jawab pada atasannya. Artinya atasannya itu yang memiliki jabatan sebagai manajer. Nah, bagian yang di tempat bekerja Hadi ini adalah bagian penjualan. Artinya mereka merupakan bagian penjualan.
Jadi Hadi di sini berperan sebagai sales staff atau bagian eksekutif, di mana Hadi ini bekerja dan bertanggung jawab kepada Joko selaku pemberi kebijakan dalam bagian penjualan. Artinya Joko sebagai sales manager. Dan kemudian Hadi dibantu oleh rekan kerjanya Mentari yang juga sales staff, tapi Mentari ini sebagai representatif. Nah, kemudian pada bagian inventory, Firman ini berperan sebagai inventory manager dan dibantu oleh stafnya yang bernama Meli. Nah, dan kemudian untuk accounting and finance yang berperan sebagai manajernya adalah Derry yang dibantu oleh Ella sebagai accounting and finance staff. Nah, dari role user ini kita akan menentukan bagaimana akses modelnya. Nah, inilah merupakan tabel security matrix di mana kita akan menganalisis bagaimana akses model dari role user yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini terdapat keterangan CRUD, create, read, update, dan delete. Dan ini merupakan 8 role user yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu admin, mid-cell admin. Nah, mid-cell admin ini bisa memiliki akses penuh dari setiap modul. Sebenarnya tidak hanya modul 3 modul ini saja, tetapi modul lainnya juga. Namun kita membahas mengenai 3 modul tersebut. Nah, mid-cell admin ini memiliki akses penuh. Dia bisa melakukan create, read, update, dan delete pada semua modul, yaitu modul sales, inventory, accounting, and finance. Nah, yang kedua di sini ada sales manager, yaitu Joko. Nah, sales manager ini memiliki akses penuh pada bagiannya saja, yaitu sales. Dia bisa melakukan create, read, update, dan delete sebuah data. Sementara untuk modul lainnya, ia hanya bisa melihat saja atau membaca data tersebut. Misalnya di bagian inventory dan accounting and finance. Nah, selanjutnya di bawah Joko ada sales staff. Nah, di sini yang pertama sales staff eksekutif atau Hadi. Nah, Hadi yang kedua ada sales staff representatif atau Mentari. Nah, Hadi dan Mentari ini merupakan sales staff yang bisa mengakses modul sales, itu hanya bisa membuat dan melihat atau baca data saja. Nah, sedangkan untuk update dan delete atau menghapus itu merupakan kewenangan dari manajer penjualan. Nah, sedangkan sebagai staff mereka hanya bisa create dan read di bagian sales, dan sementara di inventory dan accounting mereka hanya bisa read saja. Nah, selanjutnya yaitu ada inventory manager atau Firman. Nah, inventory manager ini hanya bisa mengakses penuh pada bagian modulnya saja, yaitu modul inventory. Dia bisa melakukan create, read, update, dan delete. Sedangkan untuk modul lainnya seperti sales, dia hanya bisa membaca saja. Karena kenapa dia bisa melihat modul sales sedangkan modul accounting tidak? Nah, untuk modul sales karena berkaitan dengan persediaan barang. Sales kan merupakan penerimaan penjualan dari customer. Nah, penjualan ini merupakan berkaitan dengan persediaan barang yang ada di inventory. Jadi, inventory ini perlu untuk melihat data di sales. Sementara untuk accounting and finance, yang perlu melihatnya hanya bagian sales saja. Sedangkan inventory tidak perlu melihat data tersebut. Karena inventory ini lebih fokus ke laporan keluar masuk barang dagangan. Nah, kemudian untuk inventory staff itu Mila, dia juga bisa melakukan akses create dan read saja pada inventory. Sementara update dan delete hanya dimiliki oleh manajer. Kemudian dia juga bisa melihat di bagian sales, data bagian sales. Nah, yang kedua yang selanjutnya yaitu ada accounting and finance manager, Derry. Nah, dia memiliki akses penuh terhadap accounting and finance. Modulnya, modul yang diakses Derry hanya accounting and finance. Dia bisa melakukan create, read, update, dan delete di sana. Sementara untuk modul lainnya seperti sales dan inventory, dia hanya bisa melihat. Dia bisa melihat keduanya, melihat data tersebut. Kenapa? Karena dalam proses accounting and finance, dia sangat memerlukan data baik sales maupun inventory. Misalnya di sales dia memerlukan data untuk transaksi penjualan. Nah, sedangkan inventory ini dia memerlukan data untuk barang dagangan. Misalnya dia akan melakukan penyesuaian atau jurnal penyesuaian pada akhir periode. Itu membutuhkan data dari inventory. Nah, kemudian untuk accounting and finance staff atau Ella, dia hanya bisa melakukan create dan read pada bagiannya yaitu accounting and finance. Sedangkan update dan delete seperti biasa hanya dimiliki akses oleh manajer. Dan sedangkan untuk inventory dan sales dia juga bisa melihat atau membaca dari modul inventory dan sales karena dia akan membantu manajer atau Derry dalam memproses pencatatan tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke import user. Nah, dari ke-8 rules tadi akan kita import ke Odoo versi 16. Nah, di mana ini merupakan datanya.
kita harus memiliki data nama, login, password, dan role-nya. Ini kalian bisa buat dalam bentuk Excel karena nanti akan kita melakukan importnya bisa menggunakan format Excel atau CSV. Nah, di sini ada ketujuh karyawan tadi. Kenapa misal admin tidak dimasukkan ke sini? Karena misal admin lah yang akan melakukan import user tersebut. Di mana di sini ada Joko sebagai sales administrator, Hadi sebagai sales user all document. Apa yang dimaksud dengan all document? Artinya dia bisa mengakses seluruh dokumen. Nah, sementara untuk Mentari sebagai on dokumen, dia hanya bisa mengakses beberapa dokumen tertentu saja karena Mentari ini hanya sebagai karyawan biasa. Nah, kemudian ada Firman sebagai inventory administrator, Mila sebagai inventory user, Derry sebagai accounting and finance administrator, dan yang terakhir ada Ella sebagai accounting and finance user. Nah, bagaimana cara mengimportnya akan saya lakukan sebagai berikut. Oke, saya akan mulai menunjukkan bagaimana cara import user. Nah, pertama kalian harus login dulu ke dalam database Odoo kalian. Kalian klik login untuk masuk ke halaman Odoo. Nah, nanti ketika sudah masuk ke halaman Odoo, kalian akan diarahkan ke halaman Discuss. Nah, di pojok kanan sini ada yang namanya Meet Cell Admin. Ini yang saya sebutkan tadi. Ini dipegang oleh saya sebagai admin yang mana memiliki akses terhadap seluruh modul. Sehingga ia juga bisa melakukan import user. Nah, yang pertama untuk kita lakukan dalam melakukan import user, kita harus mengaktifkan dulu yang namanya Developer Mode. Developer Mode ini ada di home menu di bagian settings. Nah, kita scroll ke bawah untuk mengaktifkan Developer Mode, ada yang namanya Developer Tools, dan kita pilih Activate the Developer Mode. Kita tunggu sebentar untuk menunggu proses aktifnya Developer Mode. Nah, setelah berhasil diaktifkan akan ada icon kumbang di sini. Nah, kita akan lanjut ke cara import user. Kita kembali lagi ke home menu dan kita pilih settings kembali. Nah, pada settings di atas ini yang namanya side menu, ada yang namanya side menu user and companies, dan kita untuk memasukkan import user kita pilih users. Nah, di sini terdapat ada dua list users di mana ada Meet Cell Admin dan juga ada Mark Demo. Nah, kita akan melakukan import user untuk ketujuh karyawan tadi. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan import user secara manual ya. Kita masukkan satu persatu, kita klik new. Nah, namun kita ingin memasukkan file melalui file saja biar lebih cepat. Nah, caranya yang pertama kalian harus memiliki dulu file Excel atau CSV. Nah, ini akan saya tunjukkan filenya. Di sini ada name, login, password, dan role. Nah, di sini kemudian kita kembali lagi ke halaman Odoo, kita pilih favorites. Nah, kita pilih import records. Nah, di sini kita diminta untuk mengupload file Excel tadi atau CSV file. Jadi tidak hanya Excel tapi bisa CSV juga. Nah, caranya untuk mengupload kita tinggal pilih upload file. Nah, kita tinggal pilih file yang ingin kita masukkan tadi yang sudah kita buat. Nah, ini nama file saya Rose User PT Setiabudi. Saya klik open. Nah, di sini ada keterangan dari file yang akan kita upload. Ada name, ini yang munculnya hanya nama Joko ya, tapi di sini jika diklik ini, jika didekatkan ke sini akan muncul preview nama dari users, loginnya, passwordnya, dan roles-nya. Nah, namun kita untuk bagian roles ini tidak akan kita import. Kita hanya mengimport name, login, dan password saja. Nah, kemudian di bagian sini ada test, load file, dan cancel. Ini fungsinya jika kita ingin mengetes apakah file kita ini sudah benar. Namun jika salah kita tinggal klik cancel saja. Nah, sini jika sudah benar, kalian tinggal langsung saja klik import. Kalian tunggu sebentar. Nah, sehingga kita sudah berhasil melakukan import user. Nah, di mana kita tadi melakukan import untuk 7 user, ada Derry, Ella, Firman, Hadi, Joko, Mentari, dan Mila. Baik, sebelum saya akan melakukan atau mengatur akses pada setiap user yang sudah saya import, nah saya akan beralih dulu ke dalam analisis aspek. Nah, di sini saya akan menganalisis aspek yang berada pada modul utama dalam proses order to cash, yaitu modul sales. Nah, di sini saya ingin masuk ke halaman modul sales. Nah, pada modul sales ini terdapat beberapa side menu. Nah, yang akan saya jadikan aspek dalam analisis ini adalah side menu orders. Nah, dalam orders ada yang namanya quotation, order, sales teams, dan customers. Nah, saya ingin melihat bagaimana akses dari setiap user yang berkaitan dengan modul sales ini, bagaimana aksesnya terhadap quotation, orders, sales teams, dan customers. Nah, tidak hanya itu, saya ingin melihat bagaimana akses mereka terhadap side menu configuration, di mana di sini ada sales team, sales orders, product, unit of user, dan activity types. Nah, untuk penjelasannya kita kembali ke bagian ini.
Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam modul sales ini ada 3 karyawan yang bekerja di dalamnya atau user. Nah, di sini yang pertama ada Joko. Joko ini berperan sebagai sales manager dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam modul sales, Joko ini berperan sebagai administrator modul sales. Nah, kemudian ada Hadi. Hadi ini sebagai sales staff dalam perusahaan, di mana di dalam Odoo dia berperan sebagai sales user yang memiliki akses all dokumen. Sementara untuk rekannya yaitu Mentari. Mentari juga sebagai sales staff dalam sebuah perusahaan dan berperan dalam Odoo itu sebagai sales user dalam modul sales sebagai yang memiliki akses sebagai on dokumen. Nah, berikut hasil analisis yang telah saya lakukan. Nah, di sini yang pertama ada side menu orders yang terdiri dari quotation, order, sales team, dan customers. Nah, untuk bagian yang pertama ada quotation. Yang pertama ada membuat dokumen quotation dan mengirimkannya kepada customer via email. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan baik oleh administrator, user all dokumen maupun user on dokumen karena ini merupakan kegiatan pertama yang akan dilakukan dalam proses penjualan. Jadi yang akan melakukannya ini bisa semua dari ketiga user tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada mengubah dokumen quotation tersebut dan mengirimkannya ke via email kembali. Nah, ini bisa juga dilakukan oleh administrator, user all dokumen dan user on dokumen. Tapi bagi user on dokumen mereka harus meminta atau melakukan komunikasi dulu, minta perizinan kepada administrator terlebih dahulu. Karena administrator ini memiliki akses untuk create, read, update, dan delete semuanya pada administrator atau sales manager. Nah, kemudian ada menghapus dokumen quotation. Nah, di sini yang hanya bisa menghapus dokumen quotation adalah hanya administrator. Sementara untuk user all dokumen maupun user on dokumen ini tidak bisa melakukan hapus dokumen quotation. Nah, selanjutnya yang keempat adalah melihat histori pribadi pengiriman dokumen quotation. Nah, yang bisa melihat histori pribadi adalah semuanya karena mereka yang membuat pasti mereka bisa melihat histori pribadi yang mereka buat sendiri. Nah, kemudian untuk melihat histori keseluruhan pengiriman dokumen quotation itu hanya administrator dan user yang berperan sebagai all dokumen saja. Sementara untuk user yang on dokumen ini tidak bisa melihat histori seluruh pengiriman karena ia hanya bisa mengakses dokumen tertentu saja yang ada pada modul sales. Nah, kemudian kita ingin ke aspek orders. Nah, pada aspek orders, yang pertama adalah membuat dokumen sales orders. Ini sama seperti membuat dokumen quotations yang bisa melakukannya itu seluruhnya. Ada administrator, user all dokumen, maupun user on dokumen. Sementara untuk mengubah dokumen sales order, ini juga bisa semua, tapi sama seperti quotation, bagi user on dokumen harus memiliki perizinan atau izin terlebih dahulu, atau ada komunikasi lah kepada administrator untuk mengubahnya. Karena balik lagi kalau administrator ini memiliki hak akses seluruhnya untuk mengubah maupun menghapus. Nah, kemudian untuk menghapus dokumen sales orders ini hanya bisa dilakukan oleh administrator. Sementara untuk user all documents maupun user on documents itu tidak bisa. Kemudian di sini ada melihat histori pribadi pengiriman dokumen sales orders. Nah, sama seperti quotations, setiap administrator maupun setiap user ini bisa melihat histori pribadinya sendiri karena mereka juga membuat. Kemudian untuk melihat histori keseluruhan pengiriman dokumen sales order yang bisa hanya administrator dan user all dokumen, sementara user on dokumen tidak bisa. Kemudian yang selanjutnya ada membuat draft customer invoice. Nah, yang memiliki hak akses itu seluruhnya administrator, user all dokumen maupun user on dokumen bisa. Kemudian mengubah draft customer invoice ini juga seluruhnya. Namun balik lagi kalau user on dokumen ini harus ada komunikasi terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ada membuat register payment. Ini juga bisa seluruhnya baik administrator, user all dokumen maupun user on dokumen. Nah, kita beralih ke aspek berikutnya. Di sini ada sales teams. Nah, sales teams ini yang pertama adalah melihat sales analisis dan perkembangan pada sales teams. Ini untuk yang sales. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh administrator. Sementara untuk user maupun all dokumen dan on dokumen itu tidak bisa melihat sales analisis. Nah, kemudian untuk yang kedua melihat sales analisis dan perkembangan pada sales teams untuk pre-sales. Nah, lagi-lagi yang hanya bisa hanya administrator. Sementara untuk user on dokumen maupun all dokumen ini tidak bisa melihat sales teams. Nah, yang terakhir ada aspek customers. Nah, di aspek customer ini ada dua. Yang pertama yaitu membuat data customer yang bisa dilakukan oleh semuanya, baik administrator, on dokumen maupun all dokumen. Sementara untuk melihat data customer itu juga bisa dilakukan oleh seluruhnya, baik administrator, all dokumen maupun on dokumen. Nah, kita beralih ke side menu yang kedua, itu ada configuration. Nah, di sini saya juga menganalisis configuration.
Ada 7 aspek yang akan saya bahas. Yang pertama, menambahkan dan melihat data sales teams. Nah, yang hanya bisa di sini hanyalah administrator. Sama seperti side menu order sebelumnya, sales team ini hanya bisa dilakukan oleh administrator. Untuk user all dokumen maupun on dokumen itu tidak bisa. Yang kedua, menambahkan dan melihat data quotation template. Lagi-lagi yang bisa hanya administrator. Yang ketiga, ada menambahkan dan melihat data text. Yang hanya bisa melakukannya adalah administrator. Yang keempat adalah menambahkan dan melihat data attributes. Yang hanya bisa melihatnya juga hanya administrator, yang lainnya tidak. Yang kelima adalah menambahkan dan melihat data unit of user. Nah, di sini yang hanya bisa melihatnya hanya administrator, menambahkan dan melihatnya hanya administrator, sementara user all dokumen ini tidak bisa melihatnya dan menambahkannya karena mungkin nanti akan kita lihat apakah ada tidak fiturnya. Nah, yang keenam, ada menambahkan dan melihat data unit of user categories. Ini hanya administrator juga yang bisa. Dan yang terakhir, ada menambahkan dan melihat data activity types. Nah, di sini yang hanya bisa, lagi-lagi hanya administrator dan user, untuk yang lainnya tidak bisa. Dari configuration ini, yang hampir seluruhnya itu hanya bisa dilakukan oleh administrator, sementara user all dokumen maupun user on dokumen itu tidak bisa. Nah, untuk melihat implementasinya lebih lanjut, kita akan beralih langsung ke aplikasi Odoo untuk melihatnya. Oke, saya akan mulai satu persatu untuk mengatur akses atau setup pada setiap usernya. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan Excel dari data user tadi untuk mempermudah. Nah, kita kembali lagi ke Odoo dan kita ke menu settings kembali untuk mengakses users. Nah, di sini kita pilih users and company, kita pilih users. Nah, di sini ada list view ya, beberapa user yang sudah saya import. Nah, saya ingin masukkan berdasarkan urutan ini saja. Sebenarnya terserah kalian ingin masukkan urutan bagaimana, tapi biar lebih mudah saya urutan Excel yang sudah saya buat. Nah, saya yang pertama itu pilih Joko, tinggal klik saja. Nah, nanti akan muncul formulir seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengatur banyak setup ya. Nah, yang pertama di sini ada nama Joko, emailnya. Nah, di sini ada user types. Nah, Joko ini berperan sebagai internal user, di mana bisa mengakses keseluruhan dari Odoo. Jadi dia ini sebagai karyawan, biasanya karyawan itu berperan sebagai internal user. Sementara untuk portal ini untuk vendors dan customer, dan untuk public ini sebagai orang yang bisa mengakses websitenya saja. Nah, kita pilih internal user, kemudian Joko ini sebagai sales manager, berarti dia memiliki akses penuh dalam modul sales, sebagai bisa melakukan create, update, dan delete. Jadi di sini ada di bagian sales, kita pilih Joko ini sebagai administrator. Nah, sementara untuk modul lainnya ada accounting, Joko ini tidak memiliki peran dalam modul accounting, jadi kita kosongkan saja. Website juga begitu, kita kosongkan. Nah, untuk human resource juga tidak kita isi, kita kosongkan saja karena tidak ada kaitannya dengan Joko ya. Sementara untuk service ini kita kosongkan juga, inventory kita kosongkan. Kemudian untuk purchase kita juga kosongkan. Marketing kita kosongkan juga. Survey juga kita kosongkan. Nah, ini sudah kita kosongkan semua ya. Administration juga kita kosongkan, kecuali sales yang bisa dia akses. Dia sebagai administrator di sini. Nah, sedangkan yang ini, yang technical ini kita biarkan seperti ini karena ini sudah default. Nah, kemudian kita scroll lagi ke bawah, di sini ada extra right. Nah, kita hanya centangkan saja multi currencies karena biar mudah untuk berurusan dengan customer nanti untuk masalah mata uang. Untuk contact creation kita unchecklist saja. Nah, ini kita sudah unchecklist dan ini yang lainnya sudah dikosongkan, hanya isi sales saja sebagai administrator. Nah, kemudian kita langsung simpan saja dengan klik icon awan. Nah, kita kembali lagi ke yang kedua, yaitu saya ingin memasukkan Hadi. Nah, kita pilih Hadi. Nah, Hadi ini juga dalam modul sales ya. Di sini kita bisa mengaturnya ini juga sebagai user type-nya sebagai internal user. Nah, dia berperan sebagai modul sales ini sebagai user all document atau user sales staff biasa, dan dia bisa memiliki akses all document. Nah, jadi kita pilih di bagian sini user all document. Nah, sementara untuk yang lainnya sama seperti Joko tadi kita kosongkan karena tidak berkaitan. Nah, di sini juga kita unchecklist pada contact creation dan kita checklist pada multi currencies. Karena
pastinya Hadi juga perlu ya. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan foto jika mau. Di sini saya tidak perlu memasukkan foto. Nah, ini sudah untuk Hadi ya. Hadi ini bedanya dengan Joko hanya pada sales, yaitu dia aksesnya hanya all dokumen, bukan sebagai administrator. Nah, kalau sudah selesai kita save. Nah, kita kembali lagi ke yang ketiga, kalau tidak salah Mentari. Nah, kita cari Mentari. Nah, Mentari juga ini sebagai user types, dan salesnya ini Mentari yang bedakan di sini. Mentari juga user sales, namun dia hanya memiliki akses on documents only karena dia karyawan biasa. Aksesnya ini di bawah dari Hadi. Nah, dan untuk yang lainnya kita kosongkan juga. Nah, kita save lagi. Kita lanjut ke user berikutnya. Di sini ada Firman sebagai inventory manager. Nah, yang membedakan dengan Firman di sini, dia aksesnya bukan ke modul sales, tapi ke modul inventory. Jadi, user type-nya tetap internal user, namun yang membedakannya hanya di sini, salesnya. Nah, di salesnya dia kosong. Yang lainnya juga kosong, kecuali inventory. Inventory dia sebagai administrator, dia tetap sebagai administrator. Yang lainnya kita kosongkan. Nah, kalau sudah, kita klik save kembali. Kita mau lanjut ke yang selanjutnya. Di sini ada Mila. Mila ini sebagai inventory user yang berada di bawah Firman. Kita ke Mila. Nah, Mila juga sama seperti Firman, yang berisi di sini hanya bagian inventory. Namun bedanya, kalau Firman administrator, kalau Mila ini sebagai user. Nah, yang lainnya kita kosongkan juga. Nah, ini sudah selesai, kita save. Kita kembali ke sini, kita akan masukkan Derry. Derry di sini sebagai Accounting and Finance Manager. Nah, jadi yang hanya diisikan itu bagian accounting saja, sementara yang lainnya dikosongkan. Nah, karena Derry ini sebagai manager memiliki akses CRUD, jadi kita pilih Billing Administrator. Nah, sementara yang lainnya kita kosongkan. Dan kita save. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada Ella. Ella ini berperan sebagai staffnya Accounting and Finance. Jadi Ella ini di bawah Derry. Nah, kita tinggal ubah saja ke di sini di bagian accounting invoicing. Nah, di sini dia sebagai billing saja, bukan billing administrator. Karena Ella ini sebagai user staff. Dia karyawan biasa yang tidak memiliki akses seluruhnya. Nah, kita yang lainnya kita kosongkan. Nah, kita sudah berhasil menyimpannya dan kita sudah memasukkan atau melakukan setup dari setiap user yang sudah diimport. Nah, untuk melihatnya, kalau kita sudah selesai dan benar, kita akses lagi user and companies, kita pilih groups. Kita ingin melihat apakah yang kita masukkan ini sudah sesuai dengan grupnya masing-masing. Nah, di sini ada sales administrator. Seharusnya itu hanya ada Joko. Nah, di sini benar, di sini hanya ada Joko. Nah, sementara untuk demo dan Mr. Admin ini memang sudah ada. Sebenarnya kalian bisa menghapusnya, tapi saya memilih tidak menghapusnya. Yang penting kita lihat yang kita masukkan tadi ini sudah ada untuk Joko itu sebagai sales administrator. Nah, kita mau coba ke inventory administrator. Tadi tuh yang namanya Firman. Nah, ini juga sudah masuk. Nah, kita ingin lihat di sales user all document. Seharusnya hanya Hadi. Nah, ada Joko juga. Nah, karena Joko ini sebagai administrator, jadi memang Joko ini bisa melihat data atau apa saja yang dibuat oleh Hadi. Jadi Joko ini juga sebagai memiliki akses all dokumen. Nah, kita lihat di sales user on document only, pastinya pasti ada Joko dan juga Hadi. Nah, di sini. Nah, ada Joko dan Hadi. Kan seharusnya hanya Mentari, tapi karena Joko dan Hadi ini memiliki akses lebih dari Mentari, jadi mereka juga termasuk di sini, juga bisa memiliki akses tersebut. Nah, kemudian kita sudah pastikan semuanya masuk dan sudah benar untuk setupnya. Kita akan melakukan uji coba dalam login. Kita ingin melihat bagaimana jika kita login sebagai Joko, Mentari, atau Hadi. Kita ingin lihat di login Odoo. Nah, di sini saya sudah ke halaman login Odoo. Nah, saya ingin masuk satu persatu sebagai user ini. Nah, misalnya saya akan masuk ke sebagai Joko. Nah, saya masukkan email Joko. Dan kita coba masuk sebagai Joko. Nah, kita tinggal login.
Nah, kita sudah masuk sebagai Joko di sini. Seharusnya Joko hanya bisa mengakses modul sales. Nah, kita lihat di home menu. Nah, seperti yang kita lihat, dia hanya bisa mengakses modul sales. Nah, kita klik modul sales. Nah, Joko kan sebagai administrator dan dia juga bisa mengakses create, read, update, dan delete. Nah, pastinya untuk side menu orders, dia juga bisa mengakses seluruhnya, baik quotation, order, sales teams, customers, to invoice juga bisa mengakses seluruhnya, baik orders to invoice, orders to upsell. Nah, product juga bisa seluruhnya, reporting juga bisa. Nah, untuk configuration juga bisa juga untuk sales team, sales quotation template, text, attributes, unit of user, dan activity types. Nah, kita akan bandingkan bagaimana kalau tampilan dalam user yang berikutnya. Kita ingin mencoba di Hadi ya. Nah, kita di sini ingin masuk sebagai Hadi. Kita coba. Passwordnya tadi sama. Kita login. Nah, kita juga sudah masuk ke dalam Hadi. Hadi juga pastinya hanya bisa mengakses modul sales saja. Nah, di sini merupakan hanya bisa modul sales, purchase, inventory, accounting. Hadi maupun Joko dan Mentari tidak bisa mengakses tersebut. Namun bedanya, terlihat ya bedanya di sini di side menu. Nah, di bagian orders ini yang awalnya 4 di sini ada sales teams. Nah, di sini tidak ada sales teams, hanya quotation, order, dan customers. Nah, sementara untuk to invoice ini ada semua, product ada semua, berarti Hadi ini bisa mengakses to invoice dan produk secara keseluruhan, sedangkan orders dia tidak bisa mengakses sales teams. Nah, kemudian di sini tadi sebelumnya ada side menu configuration. Nah, di sini kan tidak ada, hilang di bagian Hadi. Artinya Hadi itu tidak bisa mengakses configuration pada modul sales karena dia walaupun sebagai user all documents, dia tetap tidak bisa melihat configuration tersebut. Nah, kita akan melihat bagaimana tampilan dari Mentari. Kita ingin melihat karena Mentari ini aksesnya ini sebagai on document. Oke, kita akan masuk sebagai Mentari. Kita ketikkan Mentari, kita masukkan email Mentari dan passwordnya, kita login juga. Nah, kita sudah masuk sebagai Mentari. Di sini kita mau lihat tampilan modul sales Mentari itu seperti apa. Nah, ternyata tampilan modul sales Mentari ini hampir sama saja dengan Hadi, di mana ordersnya ini tidak ada sales teams, to invoice-nya ada semua, bisa diakses semua, products-nya juga ada semua. Nah, sementara dia juga tidak bisa mengakses configuration sama seperti Hadi. Terlihat sekali perbedaannya antara user yang berperan sebagai administrator dengan yang sebagai user biasa, karena banyak sekali side menu yang tidak bisa diakses, terutamanya configuration. Nah, inilah merupakan penjelasan pada modul sales pada Odoo versi 16 yang sudah saya jelaskan analisisnya sebelumnya, yang merupakan tabel-tabel sebelumnya. Ini merupakan implementasinya, di mana tadi itu disebutkan bahwa di bagian configuration itu tadi hampir bahkan seluruhnya tidak bisa diakses oleh user, baik all dokumen maupun on documents. Yang hanya bisa mengaksesnya hanya administrator. Nah, mungkin untuk yang lain akan saya cobakan satu saja ya. Untuk inventory manager, saya ingin lihat apakah dia hanya bisa mengakses inventory saja atau sales juga. Nah, saya ingin lihat untuk yang lainnya mungkin bisa dimasukkan nanti. Kita akan masuk sebagai Firman. Kita ingin mencoba sebagai Firman karena dia bukan modul sales, dia modul inventory. Kita coba ya. Nah, kita di sini sudah masuk sebagai Firman. Kita ingin lihat dia hanya bisa. Nah, seperti yang dilihat tidak ada modul sales di sini, hanya modul inventory. Karena Firman ini sebagai administrator, jadi dia bisa mengakses seluruh side menu. Side menu seluruhnya bisa diakses termasuk configuration. Sementara untuk modul sales dia tidak bisa. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Intinya dalam melakukan import user atau hak akses atau security matrix ini, ternyata posisi karyawan dalam sebuah perusahaan itu sangat berpengaruh dalam hak akses dalam Odoo juga. Jika mereka sebagai manajer maupun karyawan juga bisa mengakses Odoo, namun hak aksesnya saja yang berbeda. Seperti manajer bisa melakukan create, read, update, dan delete, sementara untuk user biasa itu hanya bisa membuat ataupun melihat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.